Tadi ada menekankan pada UKM, begitu, usaha menengah kecil, begitu ya, katakanlah ya tadi gitu. Ketika saya datang ke Flores, pertanyaan pertama saya, apa sih oleh-oleh khas yang bisa saya bawa pulang dari Jakarta dan nanti saya akan bangga, wow ini dari Flores Timur. Ternyata kain tenun dan juga jagung titi. Ketika saya, katakanlah saya masyarakat Flores Timur gitu ya, Bapak saya bingung cari dana mau kemana, saya padahal mau berusaha untuk memulai usaha kecil. Saya katakanlah bisa meminjam di kebun sebelah sebetulnya, tapi saya tidak punya dana. Apa yang bisa Anda lakukan untuk men-encourage atau memotivasi para industri-industri kecil ini untuk terus menghidupkan ekonomi? Justru kan ekonomi besar karena industri-industri kecilnya yang hidup. Pak, silakan. Baik, terima kasih. Justru itulah sehingga saya ingin ke depan UKM BUMDes harus dihidupkan di Flores Timur ini, karena kita masih melihat peranan daripada mereka itu sangat kecil. Saya ambil contoh kaitan dengan perikanan. Kita melihat sangat menyedihkan bahwa belum ada pengelolaan perikanan yang baik. Mama-mama kita di pasar ketika jual ikan, tidak laku lagi ikan, mereka hanya belah dan jemur. Padahal masih bisa diupayakan abon ikan, tepung ikan, kerupuk ikan dan lain sebagainya. Contoh lagi yang lain kaitan dengan jamu mete dan lain sebagainya. Ini masih digelondongkan. Saya keliling dari satu desa ke desa yang lain, belum optimal dilakukan. Mereka masih dengan cara memecah, kemiri juga termasuk. Maka untuk itu saya ingin supaya ke depan itu usaha kecil menengah ini harus ditingkatkan. Saya mengatakan kepada mereka, Mama, Bapak, kalian pecah kemiri ini sebagai contoh, itu dengan manual. Saat dari pagi sampai sore itu berapa kilo? Bapak 5 sampai 10 kilo aja. Padahal kita mempunyai teknologi pemecah kemiri yang kita bisa berikan kepada mereka untuk supaya mereka memecah kemiri hanya 1 jam 50 kilo. Nah sekarang kalau ada orang-orang ya, para pemodal yang ingin masuk ke sini, kita memberikan keringanan kepada mereka. Ada juga yang sudah masuk macam di Luraha ya. Apa sebetulnya yang teknologi ini kok susah masuk untuk ke beberapa daerah-daerah tertentu? Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya. Saya ini orang baru, kami belum terkontaminasi. Kami belum terkontaminasi. Justru kita ingin memajukan ke depan itu, Ibu. Tapi sadar informasi begitu bahwa ada ternyata ya, alatnya ada, teknologinya ada. Ada. Nah tapi pertanyaan saya itu, masyarakatnya udah pada tahu belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Betul. Itu justru itu pemerintah ke depan kalau kami terpilih, kita harus melakukan juga pendekatan teknologi untuk mengembangkan semua komoditi kita baik di darat maupun di laut. Ini sangat penting supaya bergerak ekonominya dengan cepat. Mengenai masalah permodalan itu kita bisa mengaturnya. Ada investor yang mau datang. Saya punya teman ini, wakil saya dari perbankan. Dia tahu bagaimana uang-uang di bank yang bisa diberikan dengan modal atau bunga yang ringan untuk membantu para masyarakat kita yang ingin bergelut di bidang UKM. Nah, contoh nyata mekanisme nanti kelak misalnya bapak-bapak ini terpilih untuk pengalokasian dana-dana yang akan diberikan untuk tentunya memotivasi usaha-usaha kecil menengah ini seperti apa? Apakah nanti Bapak, nanti Anda mendapatkan modal misalnya 10 juta, nanti untuk mengembalikannya dengan term katakanlah masa jalan waktu berapa lama, lalu bunganya berapa lama. Tapi kalau misalnya amit-amit, nauzubillah min dzalik, jangan sampai, kalau misalnya di tengah-tengah ya usahanya gagal Pak, karena misalnya cuaca yang memang dialami oleh seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu sedang tidak stabil, fluktuatif, El Nino, La Nina. Ini akhirnya membuat perkebunan, lalu peternakan, itu berefek pada ekonomi yang gagal. Misalnya apa yang akan Anda lakukan? Jadi begini, kalau berkaitan dengan masalah kegagalan seperti yang Ibu ungkapkan, El Nina dan El Nino, itu memang adalah perubahan iklim yang sekarang terjadi. Lubang ozon yang semakin besar. Maka pemerintah harus tanggap dalam hari ini. Kalau kita sudah memberi bantuan mereka, ternyata mereka tidak bisa melakukan dengan baik, respons pemerintah harus cepat. Jangan dibiarkan misalnya mereka kelaparan. Kita mengambil tindakan-tindakan darurat dengan memberikan bantuan yang diperlukan oleh mereka. Jangan sampai kita akhirnya lambat. Kita memiliki ya tata pemerintahan dari bawah sampai ke atas. Maka untuk itu controlling, pengawasan ini ke depan harus sangat penting.
selama ini kelemahan pada pengawasan. Ini yang terjadi, sehingga saya ambil contoh Ibu. Di sini ini banyak bantuan-bantuan. Tapi yang terjadi seperti yang saya ungkapkan tadi, nelayan yang sesungguhnya harus mendapatkan bantuan, dia tidak dapat bantuan. Kelompok-kelompok dadakan yang mendapat bantuan, bahkan harusnya untuk kelompok pribadi kembali yang mendapatkan itu. Ini kan kita sangat sedih yang macam ini. Jadi saya ingatkan ke depan Ibu, kalau terjadi memang gagal panen dan sebagainya, pemerintah harus responsif. Demikian Ibu. Ada tanggung jawab ya di balik pendampingan tersebut. Di dalam DAU itu sudah harus ada ya anggaran semacam itu. Baik, terima kasih teman-teman, bapak-bapak yang terhormat, pasangan calon bupati dan wakil bupati sedikit memberikan sangat gambaran. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk calon-calon pemimpin kelak kita nanti.